Baik, kita lanjutkan kajian kita kitab Tafsir Jalalain, masih surat Al-Baqarah ayat yang ke-96 sekarang. Dibuka Al-Qur'annya. Ya. Masih surat Al-Baqarah. Al-Baqarah juga enggak tahu berapa tahun kita nih baru selesai, orang aja sebulan sekali. Kalau seminggu sekali sih enak. Ya, bisa cepat selesai. Ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, maka saya baca ayat sebelumnya, ya. Tapi sarahnya enggak saya baca ayatnya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lahum in kanat lakumud darul akhirah ay al jannah. Qul katakanlah kepada mereka, in kanat lakumud darul akhirah, apabila mereka mengatakan atau berpendapat, berpikiran lakumud darul akhirah, bahwa negeri akhirat untuk kalian, untuk Bani Israel, untuk orang Yahudi, ay al jannah, maksudnya surga yang ada, yang Allah ciptakan khusus untuk mereka. Innallahi khalisatan, di sisi Allah ciptakan khusus untuk mereka. Min dunin nas, bukan untuk yang lain. Kama za'amtum, seperti pengakuan mereka. Jadi menurut orang-orang Bani Israel, menurut orang Yahudi, ya, bahwa surga itu Allah ciptakan khosatan, khusus untuk siapa? Untuk kami Bani Israel, bukan untuk yang lain. Kalau mereka mengatakan itu, katakan oleh Muhammad, fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Kalau gitu ingin buru-buru mati. Kenapa? Karena hakikatnya kalau orang sudah mati, dia akan bisa masuk surga. In kuntum shodiqin, kalau emang dia orang yang benar bahwa surga itu hanya miliknya, coba minta kepada Allah kematian. Karena syarat untuk mendapatkan surga harus mati. Dan kalau orang merasa memiliki, dia pasti suka, dia senang dengan apa yang dimiliki, dia rindu ingin mendapatkan itu. Kemudian di ayat berikutnya, walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim, sesungguhnya mereka tidak akan menginginkan kematian itu selamanya. Kenapa? Bima qaddamat aydihim, karena sesungguhnya mereka orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat, berbuat kesalahan dengan tangan-tangan mereka. Min kufrihim, maksudnya dengan kekufuran mereka. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala alimun, maha mengetahui, bizzalimin, kepada siapa saja yang zalim. Ay al-kafirina, maksudnya orang-orang yang kafir. Fayujazihim, dan mereka pasti akan dibalas, tidak akan salah. Balasan Allah tidak akan salah. Orang yang di dunianya beriman, orang yang di dunianya beramal soleh, orang yang di dunianya ahli ibadah, ternyata yang dihukum orang yang seperti itu, orang yang suka maksiat, orang yang suka berbuat dosa, malah dapat surga. Itu Allah nggak akan ketukar hukumannya. Orang yang salah, orang dunianya kagak benar, akan disiksa. Orang beriman, orang ahli ibadah akan mendapatkan nikmat. Keadilan Allah Subhanahu wa taala, al-adlu, yang maha adil. Wala tajidannahum, ini ayat yang kita bahas hari ini. Wala tajidannahum, dan demi kalian akan menjumpai, akan menemukan. Lam muqasamin, huruf lam dari lafaz wala tajidannahum itu adalah lam qasam, artinya sumpah. Demi kalian akan menemukan atau menjumpai. Siapa? Ahroson nasa ala haya. Ahroson nasa, orang yang paling rakus,
orang yang paling tamak, manusia yang paling serakah ala hayat, di dalam kehidupan, wa akhroso, dan ketamakannya, keserakahannya itu lebih tamak, lebih serakah, minal ladzina asyraku, dari orang-orang yang musyrik, ay al munkiruna lil ba'si 'alaiha li ilmihim bi anna masirahumun naru duna musyrikin li inkarihim lahu. Jadi saking tamaknya, saking serakahnya, lebih tamak, lebih serakah dari orang-orang yang musyrik. Kenapa? Karena orang-orang yang musyrik ini, orang-orang ingkar ini, itu mengingkari, memang nggak yakin, nggak percaya dengan adanya kehidupan setelah kehidupan dunia, dengan adanya siksa dan nikmat setelah kehidupan ini. Mengingkari hari akhir, mengingkari surga dan nerakanya Allah, dan mengingkari ketuhanan. Sedangkan orang-orang yang tamak ini, ya, dia meyakini adanya Tuhan, meyakini adanya surga, adanya neraka, tapi mereka seolah-olah enggak percaya, tetap berbuat maksiat, tetap berbuat dosa, tapi ngakunya beriman padahal tidak beriman. Kalau orang yang kafir udah jelas enggak beriman, dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, tidak mengakui adanya surga, tidak meyakini adanya neraka. Ini mah mengaku yakin, mengaku adanya Allah, bahkan mengaku adanya surga, tapi amal perbuatannya menyelisihi pengakuannya. Bahkan yawaddu ayatamanna, mereka mengharapkan, menginginkan, ahaduhum, salah seorang di antara mereka atau di antara orang-orang tadi, lau yu'ammaru alfasana, saking rakusnya, saking serakahnya, mereka menginginkan agar dihidupkan, diberi umur yang panjang. Alfasanah, namun bisa mah hidupnya itu sampai 1000 tahun, nggak mau mati. Launya masdariyatun bimaknaan wahiyya bisilatiha fi ta'wili masdarin maf'ulu yawaddu. Lau di situ menjadi masdar. Masdar itu kata benda dengan makna an atau agar. Wahiyya bisilatiha menjadi silah fi ta'wili masdarin, ya, sebagai masdar maf'ul yawaddu, maf'ul atau objek dari kalimat yawaddu. Wama, dan tidaklah, huwa dia yang meminta dipanjangkan usia, dipanjangkan umur sampai 1000 tahun, saking cintanya sama kehidupan dunia, saking tamaknya kepada kehidupan dunia. Ahaduhum, di antara mereka atau salah satu di antara mereka, bimuzahzihi, menjauhkan atau dijauhkan, mub'idihi, ya. Jadi dengan panjang umurnya mereka menjauhkan diri minal azabi, dari siksa Allah, dari azab Allah. Ai annari, maksudnya dari api neraka. Walaupun usianya panjang sampai 1000 tahun, tetap aja kalau dia kufur pasti akan disiksa ujung-ujungnya. Enggak ada penundaan. Maka dalam hal beragama kita ini harus cerdas. Cerdas dalam artian saat kita mengamalkan sesuatu yang sifatnya ubudiyah, ibadah, terutama ibadah yang mahdhuf, harus ada adilahnya, harus ada rujukannya.
Ad-dinu bid-dalil, agama itu dengan dalil. Apa? Al-Qur'an, al-hadis, ijma para ulama, ijtihad ulama, atau qiyas para ulama fikih. Maka sepanjang apapun usia yang Allah berikan kepada dia, tidak akan menghindarkan dia dari siksa Allah, dari azab Allah. An yu'ammaro, karena umur yang panjangnya, usia yang Allah berikan kepadanya. Ini annya fa'ilu muzahzihi, jadi fa'il atau pelaku dari kalimat muzahzihi. Ta'miruhu, maksudnya panjang usianya, dipanjangkan usianya. Wallahu, dan Allah basirun, maha melihat, bima ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan. Bil ya'i, bisa dibaca dengan ya, bima ya'malun, wa ta'i juga bisa dibaca bima ta'malun dengan ta. Payujazihim, maksudnya Allah tidak akan salah di dalam menghukum mereka, membalas amal-amal mereka, perbuatan mereka, karena Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Wasa'ala ibnu Suriyah, lalu ada yang bertanya di antara mereka, di antara Bani Israel, yang bertanya kepada An-Nabiy, kepada Rasulullah SAW, namanya Ibnu Suriyah. Au Umar, ada juga yang mengatakan bertanyanya kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amman ya'ti bil wahyi minal malaikah. Pertanyaannya dari Ibnu Suriyah, siapa yang membawa wahyu dari malaikat-malaikat itu? Faqala, kemudian jawaban Rasulullah SAW, Jibrilu alaihi salam, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, lalu dia berkata, huwa aduna, oh malaikat Jibril itu musuh kami. Dia datang dengan membawa ancaman, membawa hukuman kepada kami. Ya'ti bil azab, datang dengan membawa azab. Walau kana Mikaila, kalau yang menyampaikan itu bukan malaikat Jibril tapi malaikat Mikail, la amanna, pasti kami, ya kata Bani Israel, pasti kami akan beriman, pasti kami akan percaya. Li'annahu ya'ti bi khisbi, karena malaikat Mikail itu datang dengan kemakmuran, wasalmi, dengan keselamatan. Panazala, lalu turunlah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, ini di ayat berikutnya, ayat ke-97. Qul, katakan oleh Muhammad, lahum, kepada mereka, man kana, siapa yang menjadi aduan, musuh, li Jibrila, malaikat Jibril, falyamut, lalu dia hancur binasa, ghaizon, dengan keniscayaan, dengan keamarahannya, dengan kebenciannya. Fa innahu nazzalahu, karena sesungguhnya nazzalahu, telah menurunkan padanya, ay Al-Quran, maksudnya Al-Quran, ala qalbika, kepadamu Muhammad, bi izni, dengan izin, ay bi amrin, maksudnya dengan perintah Allah, Allah, musaddiqon, yang membenarkan, lima baina yadaihi, apa-apa yang ada di antara mereka, yang ada di tangan mereka, maksudnya qablahu minal kutubi, sebelum kitab-kitab itu, sebelum kitab-kitab Al-Quran yang ada di antara mereka itu dibenarkan dalam Al-Quran. Wahudan, dan Al-Quran itu juga menjadi hudan, petunjuk, minad dolalati, dari kesesatan.
wa busra, dan sebagai pemberita gembira, bil jannati, maksudnya dengan membawa berita surga, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi siapa saja yang memusuhi malaikat Allah, baik itu malaikat Jibril alaihissalam ataupun malaikat yang lainnya, karena tidak boleh beriman kepada satu malaikat, percaya kepada satu malaikat, tapi mengingkari malaikat yang lain atau memusuhi malaikat yang lain. Makanya turun ayat ini, siapa yang memusuhi malaikat Jibril atau menjadikan malaikat Jibril sebagai musuhnya, walaupun dia beriman, percaya, yakin kepada malaikat Mikail, dia akan hancur, akan binasa dengan kebenciannya itu. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril, dan orang yang menjadi musuh Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya serta malaikat Jibril. Di sini bikasril jim wa fathiha bila hamzin wa bihi biyain wa dunaha. Bisa dibaca Jibril, bisa dibaca Jabril, bisa dibaca jim di kasroh, bisa juga di fathah. Bisa pakai ya real gitu, bisa pakai, bisa nggak pakai ya. Wa Mikala, dan menjadi musuh malaikat Mikail. Atfun alal malaika, itu diatopkan kepada lafaz malaikat, min atfil khasi alal ami, dengan mengatopkan yang khusus kepada yang umum. Wa fi qiraatin Mikaila bihamdin wa ya'in, wa fi ukhra bila ya'in, bisa dibaca Mikaila, bisa dibaca Mikail, ya-nya bisa ada, boleh pakai ya, boleh tidak. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah aduwwul lil kafirin, musuh bagi orang-orang yang kafir. Jadi keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, keimanan kepada malaikat itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Makanya di ayat sebelumnya kan, jangan beriman separuh, jangan kufur separuh. Saya kalau kepada malaikat Jibril mah nggak mau, karena dia membawa ajab. Tapi kalau kepada malaikat Mikail mah dia membawa kebaikan, tuh, membawa kemakmuran. Mikail tugasnya ngapain? Jibril kan tugasnya nurunin wahyu. Mikail tugasnya ngapain? Hah? Iya. Apa? Menurunkan apa? Rizki atau hujan. Nah, makanya orang-orang Bani Israel ngomongnya gitu. Tuh kalau yang menceritakan bahwa surga itu bukan milik kami, bahwa kami akan diajab karena kesesatan kami, itu malaikat siapa? Malaikat Jibril. Oh, malaikat Jibril kagak benar tuh, dia emang tukang nyeritain ajab, siksa. Kalau yang ngomong itu malaikat Mikail, baru kami terima, karena malaikat Mikail mah malaikat yang membawa kemakmuran, memberi rezeki. Nah, Allah nggak bisa itu dipisah-pisahkan. Malaikat yang satunya diimani, malaikat yang lainnya dimusuhi. Karena apa? Karena satu paket. Ya, tidak bisa mengimani yang sebagian, kufur kepada sebagian, atau mengimani setengah Al-Quran, kufur kepada setengah yang lainnya. Saya beriman, saya mengakui Nabi Muhammad itu benar, konsep hidupnya sehat, saya ikutin tuh tentang dietnya, tentang puasanya. Tapi kalau untuk ajarannya nggak mau, itu tetap nggak bakal dapat pahala. Gak akan menjadi orang-orang yang beriman hanya dengan mengikuti pola hidup, pola makan Rasulullah SAW. Kalau mendapatkan manfaat di dunia mungkin bisa, tapi untuk mendapatkan ridho rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak bisa.
Tapi kan sebagian ngikutin, enggak, harus seluruhnya. Makanya dalam Al-Quran, udkhulu fi silmi kafa, masuklah ke dalam agama Islam secara menyeluruh, enggak boleh setengah-setengah. Orang yang memusuhi malaikat Jibril ataupun malaikat Mikail dan memusuhi Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, mau sebagian atau seluruhnya, maka dialah musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang kafir, dia adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, beriman kepada Allah, Allah memusuhi orang-orang kafir, maka kita kira-kira sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah menjadi CS orang kafir atau menjadi musuhnya? Menjadi musuhnya. Berarti kalau sama musuh boleh nggak kita akrab dekat gitu ya? Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi yang harus kita garis bawahi makna kafir di sini ya. Kafir di sini menurut sebagian ulama yang nggak percaya kepada Tuhan. Ya. Sedangkan kalau di kita nih, bagian besar ulama kita, ya kafir itu orang yang tertutup hatinya menerima agama Islam. Berarti yang non muslim ya kafir disebutnya, kul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Cuman kan masalahnya orang muslim disebut orang kafir ngambek tuh ya. Makanya mereka kita sebut non muslim, bukan orang kafir. Karena orang kafir itu orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Tapi kita juga nggak ngambek kan kalau disebut sebagai domba tersesat gitu, kita ngambek kan? Tadi Saiful domba tersesat, ngambek kan? Enggak, gitu biasa aja ya. Mau disebut apa aja kita nggak marah. Baik. Auqa'ahu mauqi'alahum bayanan lihalihi. Mereka akan ditempatkan pada tempat orang-orang yang kafir itu akan ditempatkan pada tempat mereka. Bayanan lihalihim ini menjelaskan atau menyatakan keadaan mereka. Walaqad dan sungguh anzalna telah kami turunkan ilaika kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, apa? Ayatin, ayat-ayat Allah, firman Allah, Al-Quran, bayyinatin, dengan terang, dengan jelas, bayatin aywadihatin, dengan terang, dengan jelas firman Allah, ayat Allah. Halun ini menjadi hal raddun liqauli Ibnu Surya, menyanggah perkataan daripada Ibnu Surya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ji'tana bi syai'in, tidaklah engkau membawa kepada kami sesuatu, wa ma yakfuru biha illal fasikun, dan tidaklah orang-orang itu kufur terhadap ayat-ayat Allah illal fasikun, kecuali orang-orang yang fasik. Jadi Al-Quran ini Allah turunkan pertama sebagai hudan, sebagai petunjuk, minad dolalati, dari kesesatan. Maka tatkala Al-Quran ini sudah sempurna Allah turunkan, Allah sampaikan, Allah berikan kepada Rasulullah SAW sampai kepada kita, tidak ada alasan lagi untuk manusia seharusnya menjadi sesat. Kenapa? Karena sudah ada rambu-rambunya, sudah ada aturan yang jelas, yang sempurna dalam Islam. Apa? Al-Quran. Setelah itu diaktualisasikan, diimplementasikan Al-Quran ini dalam kehidupan melalui kehidupan Rasulullah SAW. Jadi udah sempurna agama ini, maka tidak ada yang meraba-raba, tidak ada yang tersesat selagi dia berpegang kepada Al-Quran.
Kan kata Nabi, taraktu fikum amrayni lan tadilu abada, kitaballahi wa sunnatar Rasulillah. Lan tadilu abada, tidak akan tersesat orang itu selagi berpegang kepada yang dua hal, yaitu kitab Allah, Al-Quran, wa sunnatar Rasulillah, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya kita mau enggak berpegang kepada yang dua hal itu. Kalau enggak mau berpegang kepada yang dua hal itu, bisa saja dia tersesat. Tapi kalau berpegang kepada yang dua itu dalam beramal, dalam beragama, maka lan tadilu abada, dia tidak akan tersesat selamanya. Wa busra bil jannah, dan berita gembira yaitu dengan surga. Untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Wa kullama ahadu ahdan wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kajian pagi hari ini. Kesimpulannya, beriman kita kepada Allah SWT, beriman kita kepada Rasulullah SAW harus diikuti dengan keimanan kita kepada yang lain yang menjadi rukun iman, termasuk beriman kepada malaikat. Berimannya kepada malaikat itu tidak setengah-setengah, kufur kepada malaikat yang satu, beriman kepada malaikat yang lain. Memusuhi, menganggap musuh malaikat yang satu, beriman kepada malaikat yang lain. Itu enggak boleh, karena harus satu pakai. Yang kedua, Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai berita gembira. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Dan manusia tidak akan terhindar dari azab kalau dia ahli maksiat, walaupun usianya panjang. Yang dapat menghindarkan manusia dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal solehnya, adalah ketaatannya, adalah keimanannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ketakwaan. Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kita rezeki yang melimpah, barokah, halal untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jauhkan kita dari berbagai macam bala, penyakit, musibah, baik yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak kita anak-anak yang soleh, yang soleha. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.